Gue dibilang orang aneh gitu. Melihat reaksi penjual, Ayu pun kaget bercampur geli. Ibu Bilkis itu langsung meminta penjual untuk melakukan video live. Melihat sosok Ayu, sang penjual pun sontak kegirangan. Apalagi Ayu memborong semua dagangannya. Ayu Ting Ting disebut orang aneh oleh penjual online saat akan membeli teri Medan lewat salah satu platform. Padahal Ayu memang berniat membeli dagangan penjual asal Medan tersebut. Alih-alih senang, penjual tersebut malah tak percaya. Bahkan dengan lantang menyebut Ayu orang aneh. Halo, aku Ayu Ting Ting. Apa sih? Meh, ada orang aneh masuk. Kira orang aneh ternyata nih. Ada orang aneh gak tuh? Halo. Orang aneh, gue dibilang orang aneh. Gue dibilang orang aneh gitu. Melihat reaksi penjual, Ayu pun kaget bercampur geli. Ibu Bilkis itu langsung meminta penjual untuk melakukan video live. Melihat sosok Ayu, sang penjual pun sontak kegirangan. Apalagi Ayu memborong semua dagangannya. Kalian lagi jualan apa sih? Kita lagi jualan teri, Kak. Teri Medan. Itu berapaan? Iya, langsung aja check out. Oh bisa, kayak gitu bisa. Oke, aku langsung check out sekarang. Seneng gak aku mampir ke sini? Seneng banget. Akhir-akhir ini Ayu kerap membantu UMKM yang melakukan live shopping lewat media sosial, terutama yang sepi pembeli. Bahkan Ayu menjadikan live shopping tersebut sebagai konten di kanal YouTube-nya agar bisa meningkatkan penjualan mereka. Aduh kakak maaf ya kakak, kemarin aku nggak ngerti kakak, saya kira orang yang sengaja iseng-iseng kakak. Maaf banget ya. Nggak apa-apa dong. Semangat jualannya. Ini langsung aku check out nih. Ya, Ayu memang dikenal begitu dermawan. Tak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk keluarganya. Bahkan Ayu merelakan sebagian honornya untuk menghidupi keluarganya. Dan hanya menyisakan sebagian uangnya untuk healing atau sekedar merawat diri. Seperti baru-baru ini, Ayu mengajak tim Celeb On News melihat dirinya tengah perawatan wajah menggunakan Milky Biome, kawasan Jakarta Barat. Bang boleh nih Dan, kayak gini Dan dong. Enggak sih, paling treatment perawatan aja sih, gitu harus dirajinin. Kalau diperbaikin ya paling kayak supaya nggak flek ya dok ya, muka ya terus nggak kering, terus tetap kelihatan fresh gitu dan cerah juga kulitnya gitu. Ibu aja yang bayar, gak usah kita yang bayar. Panas, perseteruan Denny Sumargo dan Farhad Abbas saling lapor ke polisi. Denny Sumargo tidak tinggal diam dilaporkan Farhad Abbas ke polisi. Melalui kuasa hukumnya, presenter yang akrab disapa Densu ini balik melaporkan sang pengacara kontroversial ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pengancaman. Atas laporan tersebut, Densu memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini kok diperpanjang. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Densu pun tak gentar bertarung di ranah hukum dengan Farhad yang merupakan praktisi hukum dan lebih dulu melaporkan Densu ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan laporan dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang, jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Ini kan urusan kita pribadi gitu, mau di ring boleh, mau di mana boleh. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum. Oh enggak apa-apa, kalau Denny merasa saya akan pendirian kan. Sekarang dia nantang saya, katanya Sirina Pace, berarti kan dia gagah gitu. Sekarang dia balik, istri saya terancam, anak saya terancam. Nah. Dari kasus dugaan penggelapan uang donasi oleh Agus Salim, malah berkembang menjadi perseteruan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas.
Meski kena imbas dari masalah itu, Densu tetap berharap perselisihan Agus dan Novi cepat selesai. Saya mah yang terbaik aja untuk dua belah pihak. Karena kasus ini kan kasus sepele yang akhirnya kemana-mana ya. Saya kasihan sama Agus, saya kasihan sama Novi. Sayang istri, Ali Zainal buatkan kafe untuk isi kesibukan. Ali Zainal buka kafe baru yang khusus diperuntukkan istri tercintanya, Rena Octavia Muiz. Kafe yang berkonsep modern milenial itu mempekerjakan barista profesional. Secara eksklusif, Ali mengajak tim Celeb on News untuk melihat-lihat seperti apa kafe baru miliknya itu yang penuh dengan filosofi hidup. Sesuatu inspirasi baru, tempat nongkrong baru di daerah Bekasi. Looknya seperti ini, jadi homey banget dengan meja panjang. Ini lebih ke effortnya ABG, nggak sembarangan baristanya. Kita didik dulu, ya, hampir berapa lama Pak? Sebulan kemarin. Ada filosofinya, jadi semua yang aku pasang nggak kosongan gitu aja. Memang ada niatan, ada filosofi artinya masing-masing. Tak hanya menyuguhkan aneka kopi, kafe milik Ali dan istrinya itu juga menyediakan aneka camilan yang kekinian banget. Tentunya dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Ada sup, banana cheese roll bread, spaghetti bule, romboloni, banana choco. Sebagai pengusaha baru yang masih tahap merintis, Ali dan Rena pun terjun langsung dalam kafenya. Mulai dari ikut meracik kopi ataupun melayani pembeli. Dia harus bisa. Dia di training juga soalnya. Mantap guys. Wangi banget. Satu aja kayaknya. Satu aja berdua nih. Dan di sini aku main sendiri dengan ruko sendiri, punya sendiri semua nih kan. Aku bilang udah joinnya sama istri sendiri aja lah. Kamu yang kontrol, aku kerja, nanti aku liatin dari jarak jauh. Kalau makanan lidah itu nggak bisa dibohongin. Dari 4 orang pasti akan bilang enak-enak semua. Dia bilang nggak oke gitu. Mudah-mudahan Allah redho, berjalan dengan waktu. Ini bukan franchise tapi kemitraan. Hey, so now you know the game. Gara-gara rombongan keluarganya lamban melakukan persiapan, mereka akhirnya jalan ketika hari sudah siang. Padahal Ayu sudah tidak sabar ingin snorkeling atau menyelam di atas permukaan laut untuk melihat keindahan alam di bawah laut.